Selamat sore, selamat malam, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Ya, sebuah sukacita tersendiri buat kita. Karena kita ada di penghujung tahun 2023 ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2024. Waktu saya melihat Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, saya pikir ini kalau jadi ibadah ketiga kayaknya mantap nih. Ya, nggak ada yang amin ya, puji Tuhan. Ya, jam 5 sore kan ibadahnya. Tapi setelah sekian lama saya tidak pernah melayani di sore hari, Saudara. Jujur, ngantuk. Makanya saya sudah sedia kopi banyak ya. Hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan tema makna Natal. Ya, makna Natal. Ada 3 pesan yang akan kami bagikan pada malam hari ini dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 dan Lukas pasal 2. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Ya. Ada di Matius pasal 2 dan Lukas pasalnya yang kedua. Kita akan mengutip dari cerita para gembala dan juga cerita orang Majus, ya. Tentu saja tidak lupa ada tokoh sentral di dalam kisah Natal, yaitu Yusuf dan Maria. Ya, sebagai orang tua yang diberikan kepercayaan untuk melahirkan bayi Yesus. Ya. Makna Natal yang pertama adalah Natal berarti sebuah kabar baik. Katakan sama-sama, Natal berarti sebuah kabar baik. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti pernah menerima kabar baik, betul ya? Ya, detik-detik 4 tahun, 5 tahun lalu dan 1 tahun yang lalu saya mau melahirkan anak kami, ya, Faye dan Kai. Ya, itu sungguh-sungguh merupakan suatu kebahagiaan besar dalam hidup kami. Ya, bahkan sebelum kami melihat mereka, sebelum kami ketemu dengan mereka, waktu kami tahu mereka ada di dalam perut saya, ya, saya sangat bersuka cita sekali. Ya, detik-detik saya mau melahirkan mereka, ya, teman, keluarga, ya, kerabat menanyakan kabar, ya. Gimana? Udah lahir belum gitu ya? Gimana anaknya? Udah pembukaan berapa gitu. Mereka excited sekali untuk mendengar kabar baik itu, Saudara. Dan waktu anak kami lahir, wah, semuanya bersuka cita. Ya, semuanya kirim doa, kirim support buat kami dan semuanya mendoakan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal itu adalah juga sebuah kabar baik bagi kita orang percaya. Katakan amin. Ya. Kenapa Natal itu kabar baik? Karena Yesus yang adalah Raja mau lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita. Ya, tadinya kita nggak ada harapan, tapi akhirnya kita punya harapan di dalam Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar sebuah kabar baik, Saudara? Pasti kita senang, benar gak? Pasti kita excited, deg-degan, gak sabar. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari beberapa tokoh yang menerima kabar baik dan kita akan belajar respon-respon dari tokoh-tokoh ini. Mari kita perhatikan Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataannya itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya.
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan ayat ini berikutnya. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengar cerita tentang Maria, ketika Roh Kudus datang kepada Maria, malaikat datang kepada Maria, menyampaikan kabar bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Dari sudut pandang Tuhan, saya ulangi, dari sudut pandang Tuhan, ini adalah sebuah kabar baik. Kenapa? Karena akan lahir juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi saudara perhatikan, dari sudut pandang Maria, bahkan dari sudut pandang tunangannya Yusuf, apakah itu sebuah kabar baik? Belum tentu, saudara. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Yusuf mendengar Maria hamil, Yusuf hendak menceraikan Maria. Bahkan Maria sendiri sampai tidak bisa berkata-kata. Dan hanya melontarkan kalimat, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, sedangkan aku belum bersuami. Kadang-kadang Bapak Saudara, kabar baik itu kita harus belajar melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dengan sudut pandang kita. Karena seringkali kita membandingkan kabar yang kita dengar dengan fakta yang kita hadapi, dengan kenyataan hidup yang kita alami. Firman Tuhan begitu banyak janji yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara percayakan hal ini? Apakah saudara percayakan hal ini? Tapi bagaimana ketika keadaan yang saudara hadapi justru sebaliknya? Saudara mengalami sakit penyakit. Saudara berdoa, tapi saudara tidak juga menerima kesembuhan. Bukankah saudara mungkin bertanya dalam hatimu, apakah Tuhan masih dapat menyembuhkan saya? Saudara bergumul untuk keseharian hidup dengan pergumulan hidup yang tidak mudah. Saudara mungkin berkata dalam hatimu, katanya Tuhan pasti tolong saya. Tapi kok sampai hari ini saya masih terus diuji. Masih terus mengalami hidup yang berat. Karena kita selalu melihat dari sudut pandang kita yang kecil, yang sempit, Bapak Ibu Saudara. Kita lupa bahwa ada sudut pandang Allah yang maha kuasa, yang dia dapat melihat jauh lebih besar, bahkan jauh ke depan dari apa yang kita bisa lihat. Kita hanya bisa melihat hari ini dan ke belakang. Bahkan 5 menit yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dengar baik, Tuhan tahu. Dan Tuhan itu selalu merancangkan yang baik bagi setiap orang yang percaya. Amin saudara. Maria menerima kabar ini dan dia mengalami sebuah kebingungan. Tapi menariknya respon Maria adalah, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Nah saudara-saudara, apakah hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi yang sebaliknya dari kebenaran firman Tuhan, dari janji Tuhan, apakah kita masih dapat berkata seperti ini? Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Tidak mudah, saudara. Satu tokoh berikutnya, Herodes. Kita lihat dalam Matius pasal yang kedua. Saya melewatkan satu tokoh Elizabeth dan Zakaria karena menurut saya cocoknya itu nanti di Jumat Agung dan Paskah, ya. Saudara, Herodes menerima kabar kelahiran juru selamat. Matius pasal 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan demikian. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat datang menyembah dia. Saudara, Herodes juga menerima kabar kelahiran Yesus. Walaupun dalam bentuk samar-samar dari orang Majus. Karena orang Majus ini adalah orang pintar. Ya, pada hari Natal kemarin tanggal 10 Bapak David sudah menyampaikan. Ya, dia melihat sebuah bintang yang besar yang tidak pernah ada sebelumnya. Lalu mereka datang kepada Herodes bertanya, di mana raja yang baru lahir itu?
Herodes menerima kabar, tapi kabar baik yang diterima Herodes justru menjadi sebuah ancaman bagi dirinya sendiri. Herodes memandang kabar itu sebagai sebuah ancaman bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada orang lain yang kelak akan menggantikan kedudukannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini tergantung bagaimana respon saudara. Bagaimana saudara melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupmu dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara baca dan saudara dengarkan dari mimbar gereja. Kalau saudara percaya janji Tuhan ya dan amin, maka sekalipun keadaanmu tidak sama seperti janji Tuhan itu, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Dan berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Saudara dengar baik. Ada satu kisah menarik dalam kisah ini saudara. Bahwa ketika Maria hendak bersalin, tidak ada tempat yang menerima dia. Betul? Mungkin saudara sering melihat drama tentang Natal. Bagaimana Maria hendak melahirkan tapi ditolak di mana-mana. Saudara, ini juga sebuah fakta yang menarik bagi saya. Karena apa? Karena tidak ada tempat yang menerima kelahiran seorang juru selamat. Saudara bayangkan kalau saudara berada di posisi Maria. Malaikat datang kepada saudara menyampaikan kabar baik. Lalu ketika saudara hendak bersalin, tapi nggak ada tempat yang terima saudara. Pertanyaan saya sederhana, sebagai manusia biasa, mungkinkah Maria bertanya dalam hatinya, apakah ini yang disebut sebagai juru selamat? Apakah benar bayi ini adalah seorang juru selamat? Ia akan menyelamatkan dunia. Kalau memang dia juru selamat, kenapa tidak ada orang yang menerima kelahirannya? Tidak ada tempat yang memberikan tumpangan kepadaku untuk aku melahirkan juru selamat ini. Wajar nggak saudara kalau Maria bertanya seperti itu? Wajar. Karena apa? Karena fakta yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang malaikat sampaikan kepada dia. Tapi sekali lagi kita belajar. Maria, sekalipun apa yang dia lihat tidak sesuai atau belum terjadi seperti yang dikatakan malaikat, dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Dan sekali-kali Maria tidak pernah keluar daripada kebenaran. Dan dia tetap berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Kita sering dengar ya Bapak Ibu Saudara bahwa kadang ada firman Tuhan yang begitu membangkitkan semangat kita ketika kita dengar kesaksian orang di gereja gitu ya. Ketika kita dengar, wah hebat banget ya Tuhan bisa berbuat itu. Ketika kita dengar firman Tuhan, wah Tuhan tuh sehebat itu ya. Tapi saudara jujur, kalau kita ngelihat keadaan kita hari ini, saat ini, apakah kita punya perasaan yang sama ketika kita melihat kenyataan? Seringkali firman Tuhan yang kita dengar terbalik dengan kenyataan yang sering kita hadapi, yang sedang kita hadapi, saudara. Dan faktanya menunjukkan sebaliknya, benar gak? Ya, jadi kita kadang suka, kok orang lain bisa mengalami, tapi kok saya enggak. Tapi saudara, dengar ini kabar baik bagi kita orang percaya. Ada pribadi yang mengasihi kita, amin. Ada pribadi yang mau meninggalkan semuanya dan lahir bagi kita sebagai juru selamat. Dia yang mau menanggung setiap kutuk, setiap sakit penyakit, setiap dosa kita. Oleh karena itu saudara, apa respon kita ketika kita tahu bahwa ada seorang pribadi yang mengasihi kita sedemikian? Walaupun keadaannya tidak seperti apa yang kita harapkan saudara, tidak menunjukkan keadaan yang baik bagi kita, tapi kita harus belajar seperti Maria. Maria, walaupun dia tahu itu pesan langsung dari malaikat, tapi dia menerima fakta bahwa nanti aku akan malu, nanti aku akan diomongin orang, nanti aku bisa-bisa diceraikan sama tunanganku Yusuf. Tapi dia menyimpan dalam hatinya.
Dia tidak mempertanyakan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tetap percaya. Ya. Jadi saudara, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita menerima kabar yang baik itu bagi kita, sekalipun kenyataannya tidak seperti itu yang sekarang kita hadapi, kita harus tetap percaya bahwa karya Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Natal berarti sebuah tuntunan. Katakan sama-sama, Natal berarti sebuah tuntunan. Saudara, saya akan membagikan kepada saudara beberapa hal, contoh yang dituliskan dalam Alkitab terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus yang adalah sebuah tuntunan. Yang pertama adalah ketika Yusuf diingatkan oleh malaikat dan dia tidak menceraikan Maria saat mendengar kabar Maria hamil. Artinya adalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita seringkali mendengar atau mungkin kita seringkali menerima pesan daripada Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang pesan itu kita abaikan. Kadang-kadang kita menganggap mungkin nasihat dari orang yang lebih muda daripada kita abaikan. Padahal Yusuf menerima nasihat daripada malaikat. Dan dia belajar untuk mendengar tuntunan daripada malaikat itu. Malaikat itu berkata kepada Yusuf dalam Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan ayat yang ke-20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, mungkin seringkali kita berdoa, kita meminta petunjuk Tuhan, Tuhan jalan mana yang harus aku pilih. Tapi ketika kita menerima nasihat atau kita menerima tuntunan daripada Tuhan, kadang-kadang tuntunan itu kita abaikan. Kenapa? Karena kita punya logik, saudara. Kita punya kemampuan untuk berpikir. Sehingga kita mencoba membandingkan apa yang kita terima atau tuntunan yang kita dengar dengan apa yang masuk di akal atau tidak. Pernah mengalami seperti ini, saudara? Harusnya jalannya ke kanan, tapi karena kita pikir, nggak mungkin. Lalu kita ambil jalan ke kiri. Belajar untuk mendengar dan mengikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya saya tahu kalau itu tuntunan dari Tuhan? Bangun jam-jam doa, saudara. Di gereja kita ada doa pagi, setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Ambil bagian dalam doa pagi. Tambah jam-jam doa kita, saudara. Kalau memang saudara cinta Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengaku dirimu adalah anak Tuhan, maka bayar harga itu adalah sebuah hal yang terlalu mudah untuk kita lakukan. Kalau saudara bilang saudara cinta. Tapi kenyataannya, silakan jawab sendiri. Contoh berikutnya, saudara. Tuntunan yang diterima adalah orang Majus sampai kepada bayi Yesus. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Ketika orang Majus melihat bintang yang besar itu, kemudian mereka sempat nyasar ke tempat Herodes, dan akhirnya mereka sampai kepada bintang itu. Matius pasal 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, perhatikan ayat ini baik-baik. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Saya membayangkan bintang ini berjalan, saudara, menjadi penuntun buat orang-orang Majus. Dari tempat asal mereka sampai mereka tiba di tujuan, yaitu bayi Yesus. Saya percaya orang-orang yang menaruh hidupnya di dalam Tuhan, mempercayakan hidupnya dalam tangan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dia pasti terima tuntunan dari Tuhan.
Tinggal kitanya mau dengar atau auban. Kitanya mau ngikutin atau kita mau ngelawan. Pilihan di tangan kita masing-masing, saudara. Ya, tidak ada yang dapat memaksakan. Saudara mau melawan firman Tuhan juga nggak apa-apa. Tapi resiko tanggung sendiri. Coba tengok kiri kanannya, bilang resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri, saudara. Orang Majus melihat bintang dan bintang itu berjalan mendahului orang-orang Majus dan bintang itu berhenti tepat di mana anak itu berada. Dan akhirnya orang-orang Majus itu dapat menjumpai Tuhan Yesus. Berikutnya, Lukas pasal 2, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Para gembala pun juga demikian, saudara. Lukas pasal 2. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, gembala-gembala ini tadinya ada di mana? Di Padang. Jauh ya dari Padang ke Bethlehem ya, saudara. Zaman dulu belum ada pesawat lagi ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, Pastor Darwin pernah ceritakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini terjadi di musim dingin, ya. Dan kalau saudara bayangkan di Padang itu zaman dulu sampai sekarang nggak ada lampu, benar nggak saudara? Halo, kalau saudara ada di Padang belantara ada lampu nggak? Nggak ada. Berarti suasananya gelap. Makanya mereka kaget ketika malaikat itu datang. Tapi ketika malaikat itu menyampaikan kepada gembala-gembala bahwa telah lahir seorang juru selamat. Dan gembala-gembala itu pergi, perhatikan baik-baik. Gembala-gembala ini, mereka bisa sampai ke tempat tujuan di mana bayi Yesus dilahirkan. Luar biasa bukan? Gak ada GPS, gak ada petunjuk jalan. Tapi mereka bisa sampai kepada bayi Yesus. Contoh, siapa lagi yang menerima tuntunan? Orang Majus lagi. Orang Majus diingatkan, jangan kembali. Setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, malaikat mengingatkan kepada orang-orang Majus, jangan kembali. Dan mereka tidak kembali kepada Herodes, mereka selamat. Kadang-kadang kita harus mulai belajar untuk peka dengan tuntunan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan mara bahaya. Saudara bayangkan ketika orang-orang Majus itu, mereka tidak mendengarkan tuntunan itu dan mereka ngelawan, lalu mereka pergi kembali kepada Herodes, apa yang akan terjadi kira-kira saudara? Apakah bayi Yesus akan terbunuh? Tidak. Kenapa saudara? Karena ketika Herodes sadar dia sudah dibohongi, dia lalu memerintahkan semua prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi berusia 2 tahun ke bawah. Dan sekali lagi, tuntunan daripada Allah menyelamatkan bayi Yesus. Ketika malam hari mereka sedang tidur, malaikat itu datang menghampiri Yusuf dan berkata, bangunlah, bawalah Maria dan bayi itu. Menyingkirlah ke Mesir. Kenapa harus menyingkir ke Mesir? Karena dalam perjanjian lama ditulis, dari Mesir kupanggil pulang anakku. Hebat gak Tuhan itu saudara? Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Sehingga apa yang ditulis dalam Alkitab terjadi dalam kehidupan. Maka ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan ini pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir, mereka selamat.
tidak ada satupun dari kita Bapak Ibu Saudara sebenarnya yang mengerti ya apa yang dikerjakan Tuhan. Sampai akhirnya kita benar-benar tiba pada tujuan tersebut. Ya, kadang kita nggak ngerti. Kenapa sih saya harus ngalamin ini? Kenapa saya harus ditipu orang? Kenapa saya harus kerja dari bawah? Kenapa saya harus menderita? Kadang kita nggak ngerti. Kenapa sih Tuhan harus membuat saya lewat jalan ini? Ya. Tapi saudara, kalau kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, kita harus rela dituntun Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang rela, saudara? Karena gak semua orang mau ikut Tuhan. Karena gak semua orang mau nurut sama Tuhan. Ya. Kalau kita mau ikut Tuhan, berarti kita harus ikut caranya Tuhan. Dan seringkali caranya Tuhan itu kita gak suka. Dan jalannya Tuhan itu kita gak suka. Kita berpikir dengan logika kita bahwa ada jalan lain yang lebih mudah, ada jalan lain yang lebih enak. Itu kenapa kalau kita mau ikut tuntunan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita harus merelakan hati kita. Anak kami, cerita anak kami lagi nih. Ya, anak kami V itu, saudara, dia suka gambar. Dia kalau gambar itu bisa sampai berjam-jam gitu ya. Suatu kali dia mau gambar, tapi alat tulisnya, kertas, pulpen itu saya beresin gitu, saya taruh di tas. Terus dia tanya sama saya, Ma, pulpen V mana katanya, VP mau gambar. Terus saya bilang, Mama ada beresin di dalam tas katanya. Saya bilang gitu, terus udah gitu, mana Ma, ambilin Ma. Saya gak mau ambilin saudara, tapi saya bilang, V, kamu masuk kamar Mama. Nanti di kamar Mama ada meja kuning, ya kamu ambil. Di situ ada tasnya. Nah di dalam tas itu ada kotak pensil warna. Di dalam kotak pensil warna itulah pulpennya, pensilnya gitu. Terus udah gitu, dia ikutin saudara, dia masuk kamar. Ya, dia masuk kamar saya. Terus entah apa yang dia lakukan di dalam situ saudara, sampai lama, ya anak nyari apa nggak ketemu, tapi saya diamin aja. Ya, terus akhirnya nggak berapa lama lagi dia akhirnya keluar kamar itu, dia bawa kasih saya. Tapi yang dia bawa bukan pulpen atau pensil saudara, dia bawa mainan. Dia bilang, Ma, yang ini Ma. Tadi Pepe minta apa? Minta pulpen katanya. Itu kan bukan pulpen kan? Iya, tapi Pepe bingung Ma. Pepe pusing banget katanya. Dia ngomong gitu. Jadi ceritanya waktu dia mau cari pulpen itu, dia ketemu yang lain, dia nggak fokus gitu loh saudara. Jadi dia ngelihat pas masuk kamar, wah ada mainan lain, dia mau main dulu. Terus udah gitu dia lupa. Tadi mamanya bilang apa mungkin gitu ya. Terus udah gitu dia lupa, dia bawalah tuh mainan dengan alasan dia udah nyari gitu loh. Nah sering sekali saudara, ya kita juga sebagai anak Tuhan gitu loh. Kita sebenarnya Tuhan udah mau tuntun kita. Ya Tuhan udah kasih tahu cara-caranya, jitu-jitunya tuh gimana. Ya tapi sering kali kita tuh nggak fokus, kita tuh mau asik sendiri, kita mau melakukan apa yang kita suka tanpa kita mendengarkan tuntunan Tuhan. Ya. Bagi si V kan, pusing, ribet itu kebanyakan, disuruh masuk kamar, kan komandonya panjang saudara, masuk kamar, cari meja kuning gitu ya. Itu bagi dia mungkin, aduh pusing, ribet gitu ya. Maunya kalau bisa mama ambilin aja sih gitu. Nah itu maunya dia. Tapi Tuhan itu mendidik kita. Amin. Kalau di depan kita sudah terang benderang, saudara, kita nggak butuh Tuhan. Kalau kita tahu masa depan kita nggak butuh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mau tuntun kita karena kita nggak tahu masa depan kita. Di depan kita tuh gelap. Kita butuh firman Tuhan untuk menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Itu kenapa saudara? Kadang kita kalau kita lagi hadapin masalah, kita kan maunya, Tuhan tolong kasih saya jalan keluar. Tapi saudara mau gak ikut tuntunannya? Karena jalan keluar itu sebetulnya sudah disediakan Tuhan. Tinggal kita ikut tuntunannya. Jadi Bapak Saudara, dalam hidup kita bisa belajar banyak hal.
Bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya kecil dan sepele seperti tadi, kita dapat belajar mengerti bagaimana seorang bapak dan anak. Ya, orang tua dengan anak, kita dengan Bapa di surga. Ya. Saya pun juga pernah punya pengalaman dengan anak kami, Faye. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke mall begitu ya, saya selalu gandeng tangan dia, saudara. Jadi bukan cuma gandeng tangan istri, gandeng tangan anak. Kenapa? Karena dua wanita di kiri dan kanan saya, kalau ke mall, ngelihatnya suka yang lain, saudara. Maunya kemana, ya, lihatnya tulisan yang merah-merah semua gitu kan. Gitu. Jadi kita perlu tuntun. Ya. Kadang, saudara, saya udah pegang tangan Faye keras-keras ya. Dia ngeliat toko mainan, dia tetap mau narik bapaknya. Gitu. Kita seringkali begitu. Saudara. Tuhan udah bilang jangan nak. Jangan cowok yang itu nak. Tapi dia ganteng Tuhan. Dia cute. Kayak opa Tuhan. Tuhan udah bilang jangan yang itu nak. Yang beda server maksudnya. Gitu ya. Seringkali kita kepingin yang ini apa nih senggol-senggol. Seringkali kita kepingin, apa yang kita kepingin itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Makanya tadi seperti disampaikan Ibu Gembala, rela nggak kita ikut tuntunan itu? Kadang-kadang nggak enak, saudara. Ya, tadi di awal Messi menyampaikan 2023 mungkin banyak dari kita mengalami lembah kekelaman. Tapi dengar baik, saudara. Dalam lembah kekelaman, kita belajar melihat kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak ditinggalkan, saudara. Kita tidak dibiarkan. Jadi dalam mengikuti tuntunan itu kita harus mengambil keputusan. Yang tadi saya katakan resiko ditanggung sendiri. Apakah saudara keputusannya mau ikut dengan maunya Tuhan atau tidak? Saudara menganggap, saya nggak usah ambil keputusan. Itu saudara sudah mengambil keputusan juga. Tapi saya belajar. Walaupun nggak enak, walaupun berat, saya belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Kenapa gereja JKI Home tidak menyediakan alkohol waktu Natal, saudara? Tahu nggak, saudara? Karena kita mau rayakan kelahiran Yesus, bukan Herodes, saudara. Ada yang tersindir ya? Jadi yang kedua adalah percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita nggak tahu 2024 seperti apa, saudara. Tapi selama kita mengikuti Tuhan, selama kita percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, izinkan Dia tuntun hidup saudara. Dan kita akan dibuat oleh Tuhan terkagum-kagum atas perbuatannya dalam hidup kita. Ya, ketika kita percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan. Asik. Ya benar nih. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah Mari naikkan pujian ini sama-sama. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Keren gak saudara kata-katanya ya? Saya pertama kali dengar pujian ini, air mata saya gak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kadang-kadang kita di mulut aja kita ngomong kita percaya Tuhan. Tapi pada waktu kita menjalani hari-hari kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Saya percaya mujizat itu terjadi, saudara. Bukan hanya kepada kami, tapi kepada semua saudara. Saya percaya kuasa Tuhan itu bekerja jauh melampaui akal pikiran kita. Yang ketiga, Natal berarti sebuah penyembahan. Ya, saudara, ada banyak gereja, atau saya bisa katakan mayoritas gereja, itu begitu mempersiapkan Natal dengan euforia yang luar biasa. Dengan pohon Natal yang indah, dekorasi yang baik, meriah, pernak-pernik yang indah, ya, banyak makanan, hadiah, dan lain-lain. Saya tidak bilang ini salah, tidak. Ya, kenapa saudara? Karena bagi saya Natal dan Paskah atau Natal dan Jumat Agung harus kita rayakan sama meriahnya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah awal. Kematian Tuhan Yesus adalah penuntasan pekerjaan. Kebangkitannya adalah kehidupan bagi kita semua. Tidak ada yang salah dengan perayaan Natal yang besar. Tapi pertanyaan saya adalah, berapa banyak saudara sudah melewati Natal sepanjang hidup saudara? Setiap pergantian tahun, kita merayakan Natal dengan semua yang serba baru. Baju baru, sepatu baru, pohon Natal baru, banyak hal yang baru. Tapi pertanyaan saya, sudahkah engkau berikan hidupmu yang baru buat Tuhan? Sudahkah engkau berikan hatimu yang baru, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia? Sudahkah engkau memberikan hidupmu menjadi sebuah persembahan yang terbaik buat Tuhan? Kenapa saudara? Tadi saya sempat singgung, Natal itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan bagi manusia. Karena hanya dengan jalan itulah kita semua dapat diselamatkan. Itu adalah pemberian terbesar dari Allah kepada kita. Tapi bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Kalau kita lihat saudara tadi orang Majus dan para gembala, Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang-orang yang menerima kabar baik, orang-orang yang menerima tuntunan, mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Orang-orang yang memuji Tuhan. Para gembala ini memuji Tuhan. Mereka bersuka cita karena mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara bersuka cita di hari Natal ini? Apa yang membuat saudara bersuka cita? Baju baru kah? Hadiah kah? Tukar kado kah? Perayaan Natal yang meriah kah? Atau apa saudara? Ketika saudara memberikan hidupmu menjadi persembahan kepada Tuhan, saya mau katakan itu adalah hadiah yang terbaik. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Perhatikan kalimat ini baik-baik, saudara. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Mari persembahkan segenap hidup. Hidupku persembahkan. Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Mereka, orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya.
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Saudara, orang-orang Majus dan para gembala, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Apakah hari-hari kita sudah diisi dengan pujian kepada Tuhan? Apakah hari-hari hidup kita sudah diisi dengan pengagungan kepada Tuhan? Karena Alkitab mencatat Roh Kudus itu tinggal dan berdiam di dalam kita. Mereka yang berjumpa aja, ya, para gembala dan orang-orang Majus yang berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sampai sujud menyembah. Mereka sampai memuji-muji Tuhan. Harusnya kita jauh lebih daripada itu. Karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri diberikan tinggal di dalam hati kita. Tapi seringkali kita melewatkan waktu-waktu yang ada dalam hidup kita untuk kesibukan-kesibukan yang lain. Sampai kita lupa kita perlu untuk memuji Tuhan. Saudara, ada satu fakta menarik. Bahwa bayi Yesus lahir di sebuah palungan. Saudara tahu di kota apa? Di kota apa? Bethlehem. Kenapa enggak di Yerusalem? Kenapa enggak di Nazaret? Bagaimana kita percaya bahwa bayi ini kelak memang benar-benar dia adalah Mesias? Bagaimana orang-orang Majus, para gembala dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan Yusuf dan Maria percaya bahwa bayi yang ada di hadapan mereka ini adalah benar-benar Mesias. Karena dia tidak lahir di kota besar. Dia lahir di kota kecil Bethlehem. Dia tidak lahir di rumah sakit yang VIP ruangannya. Tapi dia lahir di sebuah kandang. Bagaimana kita percaya bahwa ini adalah benar-benar juru selamat dunia? Harusnya kalau kita pikir, karena dia adalah raja segala raja, harusnya dia lahir bukan di kandang domba. Harusnya dia lahir di rumah sakit yang terbaik. Harusnya dia lahir di kota besar seperti Yerusalem. Tapi saudara bayangkan kalau Yesus lahir di sebuah kota besar seperti Yerusalem. Yesus lahir di sebuah rumah sakit terbaik. Katakanlah Maria melahirkan di ruangan VIP. Malaikat datang kepada orang Majus, kepada para gembala. Bintang itu menunjukkan tanda kepada orang Majus. Waktu mereka sampai di rumah sakit, security-nya bilang, jam besuk udah habis, besok datang lagi. Tapi bersyukurlah kita, Yesus tidak lahir di rumah sakit yang terbaik. Yesus tidak lahir di kota besar. Yesus lahir di kota kecil Bethlehem. Dia lahir di sebuah palungan, di sebuah kandang hewan. Kenapa saudara? Karena para gembala itu adalah kelompok yang paling dipandang rendah pada saat itu. Bagaimana mereka dapat berjumpa dengan bayi Yesus kalau Yesus ada di kota besar? Kalau Yesus ada di rumah sakit yang terbaik di kota itu. Tidak mungkin orang-orang para gembala ini dapat berjumpa dengan bayi Yesus. Tapi bersyukurlah kita bahwa Yesus lahir di kota kecil Bethlehem. Yang secara pikiran manusia, kok juru selamat, kok raja segala raja, bukan datang dengan segala kemegahan. Tapi justru disinilah kita belajar bahwa Yesus itu hadir untuk semua manusia. Amin, saudara. Yesus itu hadir buat semua kita tanpa memandang bagaimana kita. Semua orang, saudara, pada akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pernahkah kita menganggap diri kita tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan? Mungkin di hidup kita pernah diasingkan atau pernah
tidak diajak bergaul gitu ya saudara. Karena kita melakukan kesalahan atau karena kita melakukan dosa yang memalukan, ya, atau kita pernah ditolak oleh orang lain dan merasa diri kita tuh tidak layak. Tapi saudara, inilah kabar baik itu saudara, bahwa Sang Juru Selamat mau lahir di tempat yang sangat sederhana, tempat yang kalau bisa dibilang sangat hina, supaya semua orang yang berdosa, semua orang yang bahkan tidak terhitung jumlahnya seperti gembala, semua orang bisa datang kepada Yesus. Amin. Hari ini, di hari Natal kita merayakan, apa kado yang kita bawa kepada Tuhan, saudara? Yang Tuhan inginkan bukan sekedar seperti perayaan pesta ulang tahun. Happy birthday Jesus gitu ya. Kalau kita Natal, kita mengucapkan ulang tahun kepada Tuhan. Kita berpesta-pesta karena merayakan ulang tahun Tuhan. Tapi saya rasa saudara, dan saya tahu jelas bahwa bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah hidup kita be the greatest word. Hidup kita adalah menjadi penyembahan yang terbesar yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Yang bagi kita harus hidup sungguh-sungguh ya untuk Tuhan. Itulah the greatest worship. Itulah penyembahan kita yang terbesar. Jadi saudara, di hari Natal kita harus jadi orang yang bersuka cita dan percaya akan kabar baik itu. Yang kedua, di hari Natal ini jadilah orang yang mengikuti tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, di hari Natal ini jadilah the greatest worship itu sendiri. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.